Ora kurang suwe anggonku nyanding kowe, ora kurang perhatianku neng kowe. Jujur karo aku yen iseng kantong tresnamu, apa kowe neng buriku duwe kenalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sagung dumadi, sehat, bahagia, penuh berkelimpahan untuk saudaraku semua, untuk teman-temanku dimanapun berada. Masih bersama saya Kidi Wantoro untuk pembahasan sharing video spiritual, klinik mistis, dan lain sebagainya. Saya saat ini masih berada di lereng Gunung Merapi untuk menikmati sejuknya suasana alam. Nah, kita masih melanjutkan sharing-sharing video pembahasan tentang santet dan sihir ya, teman-temanku, saudaraku semua, supaya teman-temanku ini bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Nanti silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar. Ada beberapa tips ya untuk kita ngecek itu kena santet atau bukan. Jadi cara mudah kita ngecek sesuatu itu dengan santet. Ada banyak cara, saya coba sharing tentang cara yang mudah, tidak perlu biaya ya teman-temanku, saudaraku semua. Nah, kalau di video kemarin kita sudah bahas rahasia, dan itu juga bisa menjadi tanda. Jadi rahasia tersebut juga bisa menjadi tanda. Jadi ngeceknya gini, ketika misalnya ada suara ledakan ya, baik suara ledakannya tapi di dalam rumah, seperti ban pecah di dalam rumah, di dalam ruangan atau apapun, tapi ketika kita cek di lokasi tersebut tidak ada apa-apa, ini biasanya berkisar antara setelah maghrib sampai jam 11, bisa jadi itu satu tanda bahwa kalian menjadi target santet. Nah, yang kedua, ada suatu lemparan batu atau lemparan pasir di atap rumah kita atau di atap ternit kita, dan ini terjadi agak malam antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Ini juga bisa menjadi satu tanda bahwa kalian menjadi target santet atau sihir. Setelah dua tanda itu ya, untuk lebih meyakinkan lagi, ada cara sederhana yang sering dipakai oleh orang-orang tua kita ya, orang-orang zaman dulu sering pakai ini. Dia biasanya menggunakan kopi hitam untuk mengecek, dan ini bukan hanya untuk santet saja sebenarnya, untuk mengecek sesuatu yang mempunyai energi negatif bisa saja. Jadi kalian ambil gelas beling ya, terus masukkan kopi bubuk hitam ya. Ini mau merek apa aja terserah, tapi jangan pakai gula ya, jangan pakai susu ya, jangan pakai creamy dan lain sebagainya. Full murni kopi hitam ya, gunakan kopi hitam. Lalu masukkan seperti bikin kopi seperti biasa, agak kental sedikit tidak apa-apa. Nah, kopi hitamnya ini lalu taruh, misalnya ada saudara yang sakit, taruh di dekatnya, atau taruh di bawah kasurnya, atau taruh di ruangan yang kita anggap itu energi negatif. Oke. Nah, beberapa pra kontra mengatakan ya bisa saja ketika airnya panas ya, kopi bubuk hitam, air itu terserap oleh kopi bubuknya, maka air akan berkurang. Karena tanda kalau itu terkena santet atau terkena energi negatif, air dalam kopi itu akan berkurang. Tapi kalian perlu perhatikan lagi, ketika kurangnya hanya sekitar 2 mili ya, 2 mili atau 2 mili sampai 5 mili ya, itu berkurangnya hanya secara alami. Karena logikanya ketika air panas yang mendidih dicampur dengan bubuk kopi dan didiamkan, maka
sekitar 0, sekian persen air tersebut akan menyerap ke dalam bubuk kopi tersebut, sehingga ketika kita melihat air itu akan berkurang, tapi nggak banyak ya, hanya mungkin kalau diukur itu mungkin dari air yang pertama mungkin sekitar 2-4 mili saja hanya, atau berkurang segini saja. Sedangkan kalau memang itu benar-benar terkena faktor negatif atau santet, itu berkurangnya bisa setengah gelas ya. Nah, ini yang perlu dipahami, ketika berkurangnya hanya sedikit, bisa jadi itu hanya faktor alamiah ketika air panas terserap pada bubuk kopi. Tapi kalau berkurangnya sampai setengah gelas, kira-kira sudah bisa dilogika ya. Nah, ini cara sederhana dan sudah banyak dipraktekkan oleh orang-orang tua kita dulu ya. Saya juga dapatnya dari orang tua kita dulu ya. Dan ternyata ketika dipraktekkan ada yang berkurang sedikit tadi, berarti airnya terserap bubuk kopi. Ada yang sampai habis setengah, bahkan hanya airnya tinggal seperempat, padahal tidak jatuh ya, tidak jatuh atau tidak diminum orang ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk lebih meyakinkan saja sih, untuk lebih meyakinkan bahwa dari 2 tanda yang saya sebutkan di awal itu sudah hampir 80% itu tanda santet, ditambah lagi kita buktikan dengan segelas kopi pahit. Kalau jin saya rasa nggak doyan kopi pahit. Kalau doyan kopi pahit, pasti tukang kopi dimanapun akan bangkrut, karena jin kalau doyan kopi pahit dia minum di semua tempat. Jadi ada beberapa analogi sederhana, hampir sama ketika air larutan garam itu digunakan untuk menyerap energi negatif. Apa yang terjadi dengan larutan air garam? Nah, ilmiahnya hampir sama seperti itu. Jadi kopi panas bisa juga kita gunakan untuk mengecek energi negatif. Sekian dari video yang singkat ini ya, semoga sharing-sharing ini bermanfaat untuk teman-temanku, saudaraku semua. Anggap sebagai sebuah sharing untuk menjadi wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.